Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ini tahun istimewa nih, karena ini kita sudah mulai masuk tahun-tahun politik. Nah, buat teman-teman, ada nggak sih yang baru pertama kali ini baru mau nyoblos milih presiden? Oke, buat kalian para pemilih muda, kemungkinan ini akan jadi pengalaman pertama kalian yang akan sangat berkesan. Dan juga mungkin bikin bingung ya, mungkin kalian akan galau dan baper, pilih siapa ya buat pemimpin masa depan untuk republik ini. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, emang ada beberapa ayat yang membahas tentang bagaimana sih harusnya kita memilih pemimpin. Ada ayat menyebutkan ya kita dilarang memilih orang dari luar agama kita. Kita tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi wali kita. Kemudian juga ada ayat jangan sampai kita milih pemimpin yang meninggalkan orang-orang beriman, orang mukmin, kemudian orang muslim. Kemudian juga ada ayat yang menyebutkan kita jangan sekali-sekali kalau kita pergi itu bertiga itu minimal satu orang diangkat sebagai pemimpin. Nah, dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran kita bisa lihat sebenarnya di Islam posisi memilih pemimpin itu penting sekali. Jadi kita harus memilih pemimpin. Tadi disebutkan kalau kita berpergian bertiga itu minimal kita harus menunjuk satu orang pemimpin. Nah, tapi pemimpin yang kalian pilih akan seperti apa itu terserah kalian. Kalian silahkan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah saya singgung di depan. Nah, tapi buat teman-teman nih, yang paling penting sebenarnya bukan siapa yang harus kita pilih, tapi memilih atau tidak. Karena begini teman-teman, di dalam di dalam proses politik kita sebaiknya menggunakan hak kita sebagai pemilih. Kenapa? Ada orang yang memilih untuk tidak memilih, maksudnya dia pilih golput. Istilahnya golput ya. Golput itu atau golongan putih, orang yang tidak memilih salah satu dari kandidat dengan sengaja. Boleh nggak sih golput? Ya silahkan sih, boleh-boleh saja. Ada beberapa ulama yang mengatakan golput itu mubah, itu boleh. Dan juga dari pakar hukum pun mengatakan golput itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi. Tapi teman-teman, begini, saya beri ilustrasi. Ini pilihan nih. Seandainya ada pilihan A dan pilihan B. Kemudian ada pilihan C. Dari A, B, C ini kita misalnya kita ada jatah suara 1. Sementara dari taruhlah misalnya dari 3 orang yang berhak memilih, mungkin 2 memilih A. Kemudian 1 tidak ada yang memilih, yang kemudian yang 1 tidak memilih. Kalau teman-teman seandainya memilih saja 1 milih A, 1 milih B, 1 milih C. Jadi kemungkinan besar semua kandidat itu bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau teman-teman tidak memilih sama sekali, bisa jadi sebenarnya teman-teman mau C. Tapi ternyata A dan B yang pemilih yang lain memilih 1 kandidat dengan suara yang sama. Sedangkan A ini merupakan pemilih yang sebenarnya kandidat yang sebenarnya paling buruk, paling jelek masa lalunya, track recordnya, dan mungkin tidak amanah. Nah, teman-teman rugi kan kalau tidak ikut memilih. Jadi, teman-teman, memilih pemimpin itu dalam Islam merupakan sebuah keharusan, dan memilih kalau bisa ya sesuaikan dengan ajaran agama kita, ya lihat ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang lebih penting adalah teman-teman harus memilih apapun pilihan teman-teman dan jangan golput. Selamat nyoblos, mudah-mudahan kalian dapat pemimpin idaman kalian. Sukses selalu dan good luck. Jangan berantem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.